亲爱的父神上帝，我们满心感谢赞美你的恩典。主啊，感谢你在这个时候，你仍然召集我们的弟兄姐妹以及你的仆人，我们可以在一起来思想你的话语。主啊，我们再一次求主你怜悯我们，洁净我们的心思意念，赐给我们有好的心田来领受你的话语。你也高莫你仆人的口，张牧师。以及你的孩子们，主啊，有侍奉的把盖 fin，还有其他的弟兄姐妹，求你使用他们，你也帮助我们，主啊，在你的话语上都可以扎根。主耶稣，谢谢你，在这个短短的时间，求主你的圣灵充满我们每一个人，让你的话在我们的心中成为我们的力量，成为我们脚前的灯路上的光。感谢你的恩典。我们将的祷告是奉主耶稣基督的名求，阿们。我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然在心中只很多的力量不断的，我能够永永远远爱着耶稣。我要永永远远爱着耶稣。我要永永远远爱着耶稣。使人生命中光辉与暴雨，天冷不冷啦，我能够永永远远爱着耶稣。我天父，是我有能力儿女，是我一生都背的你恩典。哦，天父，是我要你儿女，是用我不分主你的你。Sekali lagi katakan dari awal. 我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。力量不断啊，我要永永远远爱着耶稣。哦，天父，哦，天父，是我永远的你，是我一生都背着你恩典。哦，天父，是我有能力儿女，是用无佛的天父您的心。哦，天父，是我一生都爱你，你有往昔生的你恩典。哦，天父，是我有你的儿女，是用无法天父您的情。哦，天父，是
我有你的你，你的面，我天父，天父，是我要你的你，是有无负的天父，心的儿女，是有我负的天的是有我负的天父，因你。Kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita dapat belajar firman-Mu. Hari ini kita akan belajar dari Philadelphia, gereja yang Kau puji, dan Kau telah memberikan 3 janji kepada gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini dapat menjadi berkat bagi hidup kami. Terima kasih dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Oke, Aisara, kita mulai ya. Saya baca dulu firman Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Ya, Tuhan Yesus disebut firman yang kudus dan benar dan yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. 2 ya saudara, engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku akan datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ. Dan padanya kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah firman Tuhan. Ya. 我们来看启示录第3章7到13节。你要写信给腓拉铁非教会的使者说，那圣洁真是那座大卫的锁匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的锁。我知道你的行为，你略有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名。看哪，我在你面前给你一个常开的门，是无人能关的。那撒旦议会的，自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎话的。我要使他们来在你脚前下拜，也使他们知道我是已经爱你了。你竟遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候，保守你，免去你的试验。我必快来，你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。得胜的，我要叫他在我神殿中做柱子，他也必不再从哪里出去。我又要将我神的名和我神城的名，这城就是从天上从我神那里降下来的新耶路撒冷，并我的新名都写在它上面。
圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。 Amin. Saudara, kita akan mulai pendahuluan. Ya, Philadelphia didirikan pada tahun 189 sebelum Masehi. Ya, waktu itu masa Helenisasi ya, sebagai pos terdepan Helenisme di Asia Kecil. Helenisasi itu adalah proses di mana Alexander Agung menanam budaya Yahudi kepada negara jajahannya, oke? Itu dimaksudkan untuk mempengaruhi provinsi Lydia dan Frigia dan memajukan efek dari Helenisasi. Kota berhasil dalam misi ini. Jadi pada tahun 19 Masehi, Lydia telah sepenuhnya fasih berbahasa Yunani. Menurut laporan kuno, mereka bahkan melupakan bahasa leluhur mereka. Philadelphia dengan demikian mewakili kisah sukses penjajahan Helenistik ya oleh Alexander Agung, ya kan? Philadelphia terletak di tempat yang strategis di jalur utama pos Roma ke timur, jadi dia adalah hampir yang paling timur, ya. Karena itu disebut pintu gerbang ke timur, juga disebut Athena kecil karena banyaknya kuil di kota tersebut, saudara. 我们来看这个菲拉铁菲于公元前189年是希腊文化在小亚细亚前烧基地，它的目的是影响黎迪亚和腓尼基亚省，并推进希腊文化的影响。城市这一使命取得了成功。到公元19年，利迪亚已经完全精通希腊语。据古代记载，他甚至忘记了祖先的语言，因此菲拉铁菲代表了希腊化殖民的成功故事。菲拉铁菲地理位置优越，位于从罗马到东方的帝国邮政主要路线上，因此被称为东方门户。由于城内寺庙众多，也被称为小雅典。 Oke, saudara. Philadelphia disebut juga City of the Brotherly Love, kota kasih saudara, karena philia itu artinya adalah kasih persaudaraan, oke? Seperti yang diketahui kebanyakan orang, Philadelphia berarti kasih saudara-saudara. Tentu saja kasih persaudaraan merupakan ciri penting untuk orang Kristen, karena kita diajar oleh Allah untuk saling mengasihi. 1 Tesalonika 4 ayat 9, oleh Allah Bapa 1 Yohanes 4 ayat 19, oleh Allah Anak Yohanes 13 ayat 34, dan juga oleh Allah Roh Kudus Roma 5 ayat 5. Namun mengasihi Tuhan dan rekan seiman kita saja tidak cukup. Kita juga harus mencintai dunia yang terhilang dan berusaha menjangkau orang-orang yang belum percaya dengan kabar baik tentang Yesus Kristus, yaitu tentang salib. Nah, gereja di Philadelphia ini memiliki visi untuk menjangkau dunia yang hilang, dan Tuhan membukakan pintu bagi mereka, saudara. 我们来看菲拉铁菲的地方，大多数人都知道菲拉铁菲的意思是兄弟之爱。当然，兄弟之爱是基督徒的一个重要特征。神教导我们要彼此相爱，在帖撒罗尼迦前书4章9节。父神就是约翰一书4章19节，神子约翰福音13章34节和圣灵神在罗马书5章5节。但爱神和我们的信徒同工还不够，还需要爱神和我们的信徒同工。我们还必须爱世上的世界，并设法将十字架的好消息传达给非信徒。这个教会有一个意向，要到达一个失落的世界，上帝为他们打开了大门。 Amin, saudara.
Nah, saudara, satu lagi harus kita mengerti bahwa kota Philadelphia adalah kota yang insecure. Ya, mengapa? Saudara, satu-satunya masalah besar dengan lokasi tersebut yaitu di Philadelphia itu karena ada di belakangnya Gunung Timlos, adalah daerah tersebut rawan gempa, saudara. Jadi Philadelphia terletak di patahan geologis dan pada tahun 17 sebelum Masehi, kota itu dihancurkan oleh gempa bumi dahsyat yang juga menghancurkan Sardis dan 10 kota lainnya. Namun kota lainnya cepat untuk recover, ya, tetapi beda dengan Philadelphia. Selama beberapa tahun sebagian besar Philadelphia berada dalam reruntuhan dan penduduknya itu merasakan gempa susulan. Oleh karena itu, suasana yang tidak aman mewarnai kehidupan di sini. Dan beberapa warga menolak untuk kembali ke kota dan takut berjalan di jalanan kota karena ada bahaya batu yang jatuh. Mereka tetap tinggal di perdesaan di sekitar yang mereka sebut tanah terbakar. Tampaknya tidak ada banyak keamanan di kota kasih persaudaraan ini. Mereka insecure, saudara. 我们来看这个城市呀，它的城市位移唯一的大问题是容易发生地震。菲拉铁菲坐落在地质断层上，公元前17年，这座城市被一场毁灭性的地震摧毁。这场地震还摧毁了萨蒂斯和其他的10个城市。几年来，菲拉铁菲的大部分地区都成为废墟，居民感受到余震，这里的生活充满了不安全的气氛。一些居民拒绝返回城市，也不敢在城市街道上行走，因为担心落死的危险。他们留在周围的乡村，他们称之为烧毁的土地。兄弟之爱之城似乎并没有多少安全感。 Ya, saudara, Hagios. Saudara, di sini Tuhan Yesus Kristus memperkenalkan dirinya sebagai yang kudus dan yang benar. Yang kudus dalam bahasa Yunani adalah Hagios. Jadi Yesus Kristus memperkenalkan dirinya kepada gereja di Philadelphia sebagai Dia yang kudus. Ini sama saja menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan tentu saja Dia adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah kudus dalam karakternya, perkataannya, tindakannya, dan tujuan-tujuannya. Sebagai yang kudus, Dia secara unik dipisahkan dari segala sesuatu yang lain dan tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Dia. Namun Dia juga memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang benar, yaitu yang asli. Dia yang asli, bukan salinan. Tuhan yang asli dan bukan Tuhan yang dibuat-buat. Saudara, di sana ada ratusan dewa dan dewi palsu pada masa itu. Namun, hanya Yesus Kristus yang berhak mengaku sebagai Allah yang benar. Jadi, patut dicatat ketika para martir di surga berseru kepada Tuhan, mereka menyebut Dia, Yesus, pada Wahyu 6 adalah Dia yang kudus dan yang benar. Argumen mereka adalah karena Dia kudus, Dia harus menghakimi dosa, dan karena Dia benar, Dia harus membenarkan umatnya yang telah dibunuh dengan keji, saudara. Oke. 这个哈吉斯好像圣洁、神圣的。耶稣基督向菲拉铁菲教会介绍自己为圣者，这等于宣告他是神，他当然是神。耶稣基督的品格、言语、行为和目的都是圣洁的。作为圣子，他是独一无二的，没有任何事物可以与他相比。但他也是真实的，也就是说，真实的那一位，他是原作，不是复制品，真正的神，而不是虚构的神。当时有数百个假神和女神，在哥林多前书8章第5节到第6节，但只有耶稣基督有权声称自己是真神。值得注意的是，当天上的寻道者向神呼求时，他们
称神为圣别公义。启示录第6章第10节，他们的论点是因为他是圣洁的，他必须审判罪恶，因为他是公义的，他必须使那些被残酷杀害的子民称义。Amin. Oke, dan inilah karena itu dia kudus dan benar, dia melakukan sesuatu di Philadelphia. Oke, saya akan tambahkan satu lagi, kunci Daud. Yesus Kristus tidak hanya kudus dan benar, tetapi dia juga mempunyai otoritas untuk membuka dan menutup pintu. Jadi latar belakangan gambaran ini adalah yang di Yesaya 22 ayat 15 sampai 22. Ya, di sini di gambar kanan ada tulis Yesaya 22 ayat 22. Dan kunci Daud akan saya taruh di pundaknya, dan dia akan membuka dan tidak ada yang bisa menutup, dan dia akan menutup di mana tidak ada yang bisa membuka. Ya, di Yesaya 22 ayat 22 kalau Anda bisa baca. Di sini latar belakangnya Asyur telah menginvasi Yehuda, ya, telah diperingatkan oleh Nabi Yesaya. Namun para pemimpin Yahudi mempercayai Mesir, bukan Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Salah satu pemimpin pengkhianat tersebut adalah seorang pria bernama Sebna yang telah menggunakan jabatannya bukan demi kebaikan rakyat, namun demi keuntungan pribadinya. Jadi Allah mengatur agar Sebna dicopot dari jabatannya, dan seorang pria yang setia, Eliakim, ditempatkan di tempatnya dan diberikan kunci, saudara, diberikan kunci untuk membuka atau menutup pintu dari gerbang Yahudi tersebut. Nah, di sini Eliakim adalah gambaran dari Yesus Kristus, seorang pengelola urusan umat Allah yang dapat diandalkan. Karena itu, Tuhan Yesus Kristus juga memiliki kunci alam maut dan kunci maut. Wahyu 1 ayat 18. 这个是大卫的钥匙，它不仅是圣洁公义的，而且它还有开关门的权柄。这幅图画的背景是以赛亚书22章15到25节。亚述入侵了犹大，正如以赛亚所警告的那样，但犹太领袖相信埃及，而不是上帝来拯救他们的人民。其中一位名叫舍伯拿的叛徒领袖利用自己的智慧，不是为了人民的利益，而是为了个人的利益。上帝安排舍伯拿被免职，并由一位忠诚的以利亚敬接替他的位置，并赋予了权柄的钥匙。以利亚敬是耶稣基督的义表，是上帝子民事物的可靠管理者。耶稣基督也拥有阴间的钥匙和死亡的钥匙，在启示录1章18节。Oke, jadi itu 3 gambaran dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, satu lagi arti dari pintu terbuka, ya. Dalam perjanjian baru, pintu terbuka berbicara tentang kesempatan untuk melayani. Ya, kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 14 ayat 27, 1 Korintus 16 ayat 9, 2 Korintus 2 ayat 12, dan Kolose 4 ayat 3. Kristus adalah Tuhan atas hasil panen dan kepala gereja, dan dia yang menentukan di mana dan kapan umatnya akan melayani. Jadi kalau kita mau melayani di mana, pintu apa yang terbuka bagi kita yang sudah melayani, itu adalah yang ditentukan oleh Tuhan Yesus, karena dia adalah kepala gereja. Nah, karena itu di gereja di Philadelphia, dia memberikan gereja di Philadelphia kesempatan besar untuk melakukan pelayanan. Nah, saudara, namun bisakah mereka memanfaatkannya? Ya, setidaknya saudara, di Philadelphia ada 2 kendala yang harus diatasi. Yang pertama adalah mereka kurang kekuatan. Ya, rupanya ini bukanlah gereja yang besar atau kuat, saudara. Ya, namun itu adalah gereja yang setia. Mereka setia pada firman Tuhan dan tidak takut untuk menyandang nama Tuhan Yesus.
Jadi kita harus ikuti gereja di Philadelphia. Kita tidak perlu takut kalau kita tidak kuat atau kekuatan kita tidak seberapa. Tetapi yang penting bahwa kita setia pada firman Tuhan dan tidak takut untuk menyandang nama Tuhan Yesus. Dan Wahyu 3:10 menyatakan bahwa mereka telah melewati beberapa ujian khusus dan terbukti setia. Ya, jadi yang paling jadi kita nggak perlu takut kita kurang kekuatan, saudara. Yang kita penting adalah kita setia pada firman-Nya dan tidak menyangkal namanya, saudara. Oke, ini adalah pelajaran pertama. 病毒terbuka 就是常开的门，在新约中，常开的门指的是复试的机会。使徒行传14章27节，哥林多前书16章第9节，林后2章12节，以及哥罗西书4章3节。基督是庄稼的主和教会的元首，他界定他的子民何时何地侍奉。见使徒行传16章6到10节，他给了菲拉铁非教会一个很好的事工机会，但他们能利用它吗？至少有2个障碍必须克服。第一个是他们缺乏力量，在启示录3章第8节，显然这并不是一座规模宏大、势力强大的教堂，然而这是一个中心的教会，他们忠于神的话语，并且不惧怕承受他的名。启示录第3章10节指出，他们已经通过了几项特殊的考验，并被证明是忠心的。 Oke, saudara, pelajaran pertama kita tidak perlu kuat atau itu, yang penting kita menuruti firman-Nya dan tidak menyangkal namanya. Oke, ya saudara, bukan ukuran atau kekuatan gereja yang menentukan pelayannya, namun iman pada panggilan dan perintah Tuhan Yesus. Perintah Allah adalah pemberdayaan Allah. Jika Yesus Kristus memberikan mereka pintu terbuka, ya saudara, maka Dia akan memastikan bahwa mereka akan melewatinya. Ya, Martin Luther mengungkapkannya dengan sempurna dalam himne yang terkenal, benteng perkasa adalah Tuhan kita. Nah saudara, hambatan kedua di gereja di Philadelphia adalah perlawanan dari orang-orang Yahudi di kota itu, yaitu pencobaan dari orang Yahudi. Ini benar-benar perlawanan dari setan, karena kita tidak berperang melawan darah dan daging. Orang-orang ini mungkin orang-orang Yahudi secara fisik, secara wujud, namun mereka bukanlah Israel sejati dalam pengertian perjanjian baru. Orang-orang Yahudi tentu saja mempunyai warisan yang besar, namun itu bukanlah jaminan keselamatan mereka, saudara. 我们看犹太人的这个试验呀，跟做法案。界定其事工的不是教会的规模和力量，而是对神的呼召和命令的信心。神的命令就是神的授权。如果耶稣基督给他们常开的门，那么他们会确保他们能够通过。马丁路德在他著名的赞美诗《我们的上帝是强大的堡垒》中完美地表达了这一点。第二个障碍是城里犹太人的抵抗，就是在启示录3章第9节，这确实是撒旦的抵抗，因为我们并不是一触血气的征战，在以弗所书6章12节。这些人可能是犹太人，但他们并不是新的意义上的真正的以色列。罗马书第2章17到29节，犹太人当然拥有伟大的遗产，但这并不能保证得救。在马太福音第3章7到12节，约翰福音8章33节。 Bagaimana orang Yahudi menentang gereja di Philadelphia? Salah satunya mereka bilang bahwa orang-orang Kristen itu bukan orang-orang beriman dari sinagoga, karena mereka tidak melakukan sunat atau bagaimana.
Nah, pada zaman itu saudara, orang-orang Yahudi itu diberikan suatu kebebasan untuk tidak menyembah kaisar dan mereka bisa menyembah pada bait sucinya. Tetapi orang-orang di luar orang Yahudi itu harus menyembah kaisar, kalau tidak akan disiksa saudara. Nah, di sini ya, senjata lain dari orang-orang Yahudi adalah tuduhan palsu. Karena ini adalah cara orang-orang Yahudi yang tidak percaya sering menyerang Paulus. Setan adalah penuduhnya dan dia bahkan menggunakan orang-orang yang beragama untuk membantunya. Tidaklah mudah untuk memberikan kesaksian bagi Yesus Kristus ya, ketika orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh agama dan masyarakat menyebarkan kebohongan tentang mereka. Saudara, gereja di Smyrna menghadapi pertentangan yang sama. Jadi jemaat di Philadelphia berada dalam situasi serupa dengan Paulus ketika ia menulis 1 Korintus 16:9, ada peluang dan hambatan. Ketidakpercayaan melihat rintangan, namun saudara, jika kita beriman, kita akan melihat peluang. Dan karena Tuhan Yesus yang memegang kuncinya, Dia yang mengendalikan hasilnya. Jadi apa yang kita perlu takuti? Tidak ada seorang pun yang dapat menutup pintu pelayanan kita selama Dia tetap membukanya. Jadi saudara, yang kita tidak harus waspadai ketakutan, ketidakpercayaan dan penundaan yang menyebabkan gereja kehilangan banyak kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus saudara. Ya. 星星给我们开启了机会。这些犹太人怎么样反对非拉铁非教会呢？一种方法是将相信的犹太人排除在犹太教堂之外，另一种武器可能是虚假指控，因为这就是不信的犹太人经常攻击保罗的方式。撒旦是他的控告者，他甚至利用宗教人士来帮助他。在启示录12章10节，当公众人物散布关于他们的谎言时，为基督做见证并不容易。士美拿教会也面临着同样的反对，在启示录第2章第9节。非拉铁非教会的处境以保罗写在哥林多前书16章9节时，情况类似，有这个机会，也有障碍。不信看到障碍，但信心看到的是机会，因为神掌握着关键，他就是控制结果的那一位。那么我们有什么可害怕的呢？只要他一直开着门，就没有人能够关上门。恐惧、不信和拖延使教会错过了许多神赐予的机会。 Amin saudara. Nah saudara, 3 janji kepada gereja yang benar-benar taat, setia, dan melakukan tugasnya terhadap Tuhan Yesus. Oke? Di sini juru selamat yaitu Yesus Kristus memberikan 3 janji yang menakjubkan dan memberikan semangat kepada gereja ini. Ya, pertama saudara, Tuhan Yesus akan menjaga mereka dari musuh-musuh mereka. Suatu hari nanti orang-orang ini harus mengakui bahwa orang-orang Kristen benar. Jika kita mengurus pekerjaan Tuhan, saudara tidak usah takut, Dia akan mengurus perjuangan kita. Jadi yang kita perlu lakukan apa? Urus saja pekerjaan Tuhan, gak usah takut apa-apa. Dia yang akan mengurus perjuangan kita. Oke, itu janji pertama saudara. Janji kedua, Dia akan menjaga kita dari kesengsaraan. Ini adalah kesengsaraan besar saudara. Ya, ini tentunya merujuk pada kesengsaraan yang dijelaskan Yohanes dalam Wahyu 6 sampai Wahyu 19, masa kesusahan Yakub. Ini tidak berbicara tentang suatu pengujian lokal, karena ini melibatkan mereka yang diam di bumi. Rujukan langsungnya adalah pada penganiayaan resmi Romawi yang akan terjadi, namun rujukan utamanya adalah kesengsaraan yang akan meliputi bumi sebelum Yesus Kristus kembali untuk mendirikan kerajaannya. Saudara, dalam pemahaman banyak sarjana Alkitab, Wahyu 3 ayat 10 adalah sebuah janji bahwa gereja yang benar-benar saudara, gereja yang benar-benar tidak akan melewati masa kesusahan besar, namun akan diangkat ke surga sebelum masa itu dimulai.
peringatan, lihatlah aku segera datang. Ya, dengan kata lain apa? Gereja nggak benar-benar itu tidak diangkat, saudara. Hanya gereja benar yang akan melewati dari kesengsaraan besar. Oke, yang pertama kita akan dijagai dari musuh kita. Yang kedua kita akan lepas dari masa kesengsaraan besar, saudara. Oke, setelah ini kita akan lihat bagian ketiga. Tapi sebelumnya kita lihat bahasa Mandarinnya terlebih dahulu. 这是上帝给我们的3个应许。救主向指尖教会提起了3个令人惊奇和鼓舞人心的应许。首先，他会提防他们的敌人，在启示录3章9节。有一天，这些人将不得不承认基督徒是对的。我们可以看见以赛亚书60章14节，腓立比书2章10到11节。如果我们关心神的工作，他就会关心我们的挣扎。其次，他会保佑我们免遭苦难，在启示录3章10节。这当然是指约翰在启示录6章19节，6到19章中描述的大灾难的时期，雅各遭难的时期。这并不是说地方的考验，因为它涉及住在地上的人。我们可以看见启示录6章10节，以及8章13节、11章10节、12章12节、13章8节、12节、14节，以及14章第6节、17章第2和第8节。这节指的是即将发生的罗马官方迫害，但主要指的是耶稣基督返回建立他的国度之前将覆盖地球的灾难。在许多圣经学者的理解中，启示录3章10节是一个应许，教会不会经历大灾难，而是在大灾难开始之前就被提到天上。我们可以见帖撒罗尼迦4章13以及5章11节。Oke, 所以我们 saudara. 看警告，看啊，我很快就来，这是主耶稣所说的话。 Oke, jelas ya saudara, itu janji pertama dan janji kedua. Dan janji ketiga saudara, dan sebagai penutup janji ketiga kepada jemaat Philadelphia bahwa Allah akan menghormati mereka. Ya, namanya akan ditulis di pilar-pilar surgawi yang tidak akan dapat diruntuhkan. Ingat, mereka itu tinggal di di kota yang insecure, tapi sekarang Tuhan akan memberikan mereka kota yang secure, saudara. Simbolisnya dalam ayat ini sangat berarti bagi orang-orang Philadelphia yang terus-menerus hidup dalam bahaya gempa bumi. Stabilitas pilar yang mereka akan menjadi soko guru di dalam, tidak perlu keluar atau melarikan diri. Kota surgawi yang tidak dapat dihancurkan oleh apapun. Kota-kota kuno seringkali menghormati para pemimpin besar mereka dengan mendirikan pilar yang bertuliskan nama mereka. Tiang-tiang Tuhan tidak terbuat dari batu karena tidak ada bait suci di kota surgawi. Pilar-pilarnya adalah umat setia yang menyandang namanya untuk kemuliaannya. Galatia 2:9. Dalam arti sebenarnya, gereja saat ini sama seperti gereja Philadelphia. Saudara, karena Allah telah membukakan bagi kita banyak pintu peluang yang terbuka. Jika Dia membukakan pintu, saudara, kita harus bekerja. Ya, jika Dia menutup pintu, kita harus menunggu. Yang paling penting, kita harus setia kepadanya dan melihat peluang, bukan hambatan. Jika kita melewati kesempatan, kita kehilangan pahala atau mahkota, dan ini berarti malu di hadapannya ketika Dia datang. 1 Yohanes 2 ayat 28. Haleluya, demikian firman Tuhan. 来看他的这个第3个应许以及结束。对非拉铁非人的第3个应许是神会尊重他们，在启示录3章12节。
这节经文的象征意义对那些经常生活在地震危险中的人们说特别有意义。柱子的稳定性，无需出去和逃生。一座任何东西都无法摧毁的天堂之城，古代城市常常通过树立刻有伟大领袖名字的柱子来纪念他们。神的柱子不是石头做的，因为天上之城里没有圣殿。在启示录21章22节，他的柱式是忠心的人，他们为他的荣耀而冠以他的名。在加拉太书2章9节。事实上，今天的教会就像菲拉铁菲的教会，因为神为我们打开了许多机会之门。如果他打开了门，我们就必须工作；如果他打开了门，我们就必须工作；如果他关了门，我们就必须等待。最重要的是，我们必须忠于他，看到机会而不是障碍。如果我们错过了机会，我们就会失去赏识、奖赏，或者就是冠冕。这意味着，当他来时，我们在他面前感到羞耻。在约翰一书2章28节。Amin. Amin, saudara. Oke, demikian sharing tentang gereja di Philadelphia. 2 minggu lagi akan gereja yang terakhir adalah Pulen Ye Pura te Laodikia. Laodikia yang tidak dingin dan tidak panas. Atau Laodikia yang suam-suam kuku, saudara. Ini adalah gereja yang terakhir. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami kasihi, Tuhan yang kami puja, Tuhan yang kami ikuti. Yang bersyukur buat kesempatan malam hari ini, buat pengajaran tentang Jumat di Sardis. Tuhan, biarlah kami senantiasa menjadi orang yang setia, taat akan firman-Mu, sehingga apa yang Tuhan janjikan dalam firman kami boleh menerimanya, ya Tuhan. Kami tahu bahwa kekuatan kami tidak seberapa, tapi kami mau mengikuti Engkau. Sebab itu, mampukan setiap kami di dalam kekuatan kami yang tidak seberapa, biarlah Engkau yang menjadi kekuatan kami di dalam mengiring Engkau. Sebab itu, malam hari ini bersyukur, Tuhan berkati Pak David yang telah mengajarkan buat kami. Kira-kiranya Tuhan tambah-tambahkan hikmat, pengertian, pengajaran yang daripada Roh Kudus-Mu, untuk mengajarkan kepada kami, Tuhan, sehingga kami juga memiliki hikmat, sehingga kami boleh mengerti, sehingga kami boleh mengenal Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, lebih dalam lagi dan lebih dekat lagi, ya Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam setiap pelayanan, berkati Pak David dalam pekerjaan, berkati Pak David dalam keluarga, rumah tangganya, dan kesehatannya, Tuhan, pelihara senantiasa. Terima kasih kami serahkan Pak David tanpa kuasa-Mu, kiranya Engkau yang senantiasa menuntun dan membimbing hamba-Mu ini untuk membawa setiap orang-orang datang kepada Engkau, ya Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih dalam lagi, lebih luar biasa lagi. Roh-Mu yang mengurapi setiap kami semuanya. Roh-Mu yang membimbing kami semuanya, Tuhan. Di dalam setiap aktivitas kami, di dalam setiap kegiatan kami, apapun yang kami perbuat, kami kerjakan, kiranya memuliakan nama-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati dalam Kul Mandarin ini, biarlah kiranya apa yang sudah Tuhan buka dalam Kul Mandarin ini, kiranya Tuhan juga terus tambah-tambahkan setiap personil, jiwa-jiwa untuk bisa bergabung di dalam Kul Mandarin ini, ataupun dalam Kul Bok ini, ya Tuhan. Kiranya bukan hanya sekedar kualitas yang menjadi bagian kami, tapi biarlah kuantitas, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh mengenal, banyak jiwa-jiwa yang boleh semakin hari mencintai Tuhan Yesus. Kirimkan setiap jiwa-jiwa untuk bisa mengikuti di dalam kul ini, ya Tuhan. Kiranya pakai setiap kami semuanya yang ada dalam kelas ini. Pakai setiap bibir kami, setiap anggota tubuh kami untuk membawa, untuk memenangkan setiap jiwa-jiwa yang ada. Biarlah mereka juga mengenal Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah, yang kami ikuti. Kiranya keselamatan
menjadi bagian mereka semuanya dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat malam hari ini, bila kiranya kasih dan anugerah-Mu pun melimpah bagi kami. Kasih Tuhan yang tidak pernah terlambat bagi kami. Memelihara setiap kami semuanya. Terima kasih. Kami mau sharing, kami mau berwawasan tentang Jemaat Besar ini. Dan sebelumnya kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan kita Yesus. Sekarang Pak David doa berkat. Semoga Allah penuh rahmat mengaruniakan kita keselamatan dan juga agar tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.